Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ya, semoga anak-anak kelas 1A, mama kelas 1A beserta misnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Miss. Selamat hari Senin. Happy Monday. Oh iya, seperti biasa ya nak ya, di pagi hari anak-anak yang pertama melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Rakaat pertama surat Asyam, rakaat kedua surat Ad-Duha. Yang kedua anak-anak mengaji Iqra. Yang ketiga anak-anak hafalan Quran surat Al-Bayyinah ayat pertama, ayat ke-1 ya. Yang keempat, anak-anak akan menyimak video tentang keteladanan dari Nabi Nuh alaihi salam. Yang kelima, anak-anak akan mengerjakan latihan PG di buku paket PAI halaman 73. Terima kasih. Ya, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Sikap berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa Rabbi zidni ilman warzuqni iman. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran kitab dan pedoman hidupku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita masuk ke surat yang baru ya nak ya. Setelah surat Al-Zalzalah, yaitu surat Al-Bayyinah. Ya, apa sih nak arti dari Al-Bayyinah? Al-Bayyinah artinya keterangan atau bukti yang nyata. Ada berapa ayat? Ya, ada 8 ayat diturunkan di kota Mekah, termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dari ta'awuz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, kita ulang lagi, baca bareng-bareng ya. Ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
wal musyrikin mufakkina lahumul bayyinah. Di sana ya, tasdik shadaqallahul azim. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian mereka menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murkah Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak memperdulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu.
Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat, karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda seluruh bumi yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, beliau melihat putranya, Kan'an, yang berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya itu. Namun Kan'an ternyata masih keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir berangsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera kapal raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang kisah Nabi Nuh ya. Nah, salah satu sikap keteladanan Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kesabaran, yang kedua ketabahan, dan yang ketiga tidak mudah putus asa. Yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan dari Allah. Bahkan ketika istri dan anaknya Nabi Nuh sendiri durhaka, Nabi Nuh tetap sabar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak muslim juga harus meneladani sikap dari Nabi Nuh alaihissalam. Tetap semangat belajarnya, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, selalu sabar dalam belajarnya, dan selalu menaati perintah dari kedua orang tua. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar dan beribadah ya nak. Lillah. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dan apabila kita berpergian kita selalu memakai masker. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari Miss. Terima kasih Mama kelas 1A atas bimbingan belajarnya. Terima kasih anak-anak kelas 1A yang sudah mengerjakan tugasnya. Miss tunggu sampai jam 2 siang ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.